Oke, apa kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita mau melanjutkan bagaimana kelanjutan si King Killer. Tuh King Killer ya, sayapnya turun sebelah itu karena yang sebelah kiri itu kita lakban ya. Jadi rencananya hari ini mau kita lepaskan lakbannya karena si King Killer sendiri sudah disatukan dengan betina ini kurang lebih semingguan ya, kayaknya lebih dari seminggu. Jadi kayaknya insya Allah udah bisa, udah aman. Tinggal mengatur pola pakan dan birahi masing-masing si murai batu. Karena kenapa? Kalau lama-lama di lakban seperti ini, King Killer ini jadi agak stres ya. Makanya harus kita lepaskan sekarang ya, supaya kondisinya udah prima dan tidak stres lagi gitu ya. Nah, ini untuk betinanya. Betinanya juga udah santai aja gitu ya dengan pejantan. Hanya saja masih takut gitu ya. Kalau King Killer mendekat dia masih takut karena King Killer ini masih agak agresif ya. Mungkin dikarenakan sayapnya ini tadi di lakban sebelah gitu ya. Oke, kalau gitu saya mau nangkap dulu bagaimana nanti setelah kita lepaskan lakbannya, apakah sudah ada perubahan ya. Nah, ini mumpung dia pindah ke kandang ini skatnya kita tutup dan nanti kita akan tangkap si King Killernya. Oke, ditunggu videonya. Oke, itu lakbannya sudah kita buka dan langsung kita satukan di kandang ini. Coba kita usir, udah bisa terbang dengan sempurna apa belum? Mungkin dia ini masih merasa sayapnya itu bermasalah ya, jadi dia itu di bawah. King Killer, kamu udah sembuh. Ya, ya terbang. Nah, bagus tuh kan, udah enak kan. Pinter. Nah, udah enak sekarang. Oke. Jadi terapi yang seperti ini tidak bisa kita gunakan lama-lama ya. Nah, itu dia masih terbiasa sayapnya dibawa turun ke bawah ya. Nah, karena apa? Karena bisa mengganggu aktivitas dia yang pertama, yang kedua bisa membuat dia stres, yang ketiga nanti lama-lama bisa menjadi kecacatan ya. Nah, kecacatan yang dimaksud itu adalah nanti dia terbiasa nurunkan sayapnya sebelah seperti tadi. Nah, itu kan masih ke bawah-bawah dia ya, nurunkan sayapnya sebelah. Padahal itu udah nggak ada lagi lakbannya gitu ya. Tapi dia itu masih merasa bahwasanya ada hal yang mengganjal di bagian sayapnya. Dan juga lakban itu lumayan berat loh ya, apalagi lakban yang hitam seperti itu ya. Jadi terapi yang seperti itu sebenarnya bagus ya, bisa masuk ya, bisa dikatakan oke lah gitu ya. Tapi tidak baik untuk fisik si murai batu ataupun nah itu lihat ya, kelihatan ya. Nah, jadi terapi yang seperti ini jangan lama-lama ya. Ini termasuk agak lama juga karena saya itu masih sempat ragu ya, apakah ini udah bisa apa belum ya. Tapi karena udah lumayan lama ya, jadi makanya saya beranikan diri untuk melepaskan lakbannya sekarang ya. Tuh kan masih kelihatan ya. Tuh. Dia itu masih merasa ada beban di sayap sebelah kirinya. Padahal ini lakbannya udah kita lepaskan. Dan untuk sayapnya alhamdulillah tadi nggak ada yang robek, nggak ada yang robek dikit ya, tapi nggak ada yang patah maksud saya. Ini nggak mau difokus lagi nih. Nah tuh ya, itu bekas robek sayapnya sedikit, tapi nggak begitu masalah. Jadi teman-teman yang menggunakan terapi ini, saya harap nggak usah lama-lama ya. Dan kalau bisa ya terapinya sekat kandang aja, seperti video saya sebelumnya itu yang si balak itu saya pakai sekat kandang ya. Itu lebih efektif sebenarnya, dia bisa bertemu secara langsung tatap muka. Jadi lama kelamaan ya dia itu udah terbiasa dan menganggap murai batu di sebelahnya itu bukan lawan tapi teman dia gitu loh. Nah, itu lebih efektif sebenarnya, cuma mungkin prosesnya lama ya, dan nggak bisa kita ketahui juga. Terus untuk prosesnya juga mungkin agak ribet ya, kita harus rajin memandikan ya, memberi pakan ya. Nah itu, kalau ini kan kita tinggal langsung terima di kandang ternak. Nah itu ya, kita lihat sendiri. Jadi
Udah beberapa kali saya gunakan terapi ini dan memang sih berhasil, tapi ya yang kemarin itu nggak lama ya, jadi alhamdulillahnya aman gitu ya. Nah ini agak lama, jadi ya seperti itu. Nah kemudian untuk pakan ini sebenarnya udah saya standarkan dari kemarin ya, sama dengan murai batu yang lain, murai batu yang sedang produksi sekarang ya, yaitu full jangkrik dan dibantu dengan keroto, kadang dibantu dengan cacing juga ya. Jadi untuk pakan tidak pakai fur ya. Nah lain halnya dengan penjodohan menggunakan sistem sekat kandang, itu saya masih menggunakan fur ya. Maka dari itu rata-rata yang di sekat kandang itu dia nggak gacor ya, karena dia makannya fur. Yang mana biasanya dia makan jangkrik, makanan yang enak-enak, tiba-tiba di dalam kandang sekat tersebut makannya cuma fur ya, dan sesekali dikasih jangkrik ataupun kroto ya. Nah itu. Nah jadi di sini kesimpulannya, di setiap penjodohan itu ada plus minusnya ya. Jadi dan ada juga resikonya masing-masing. Jadi teman-teman itu bisa mengambil kesimpulan murai batu Anda itu cocoknya di mana gitu ya, di sistem sekat kandang atau di seperti ini, plaster ini ya. Dan juga satu lagi bisa menggunakan kandang kecil di dalam ya, itu banyak juga ya, rata-rata seperti itu kalau para penangkar ya. Nah itu bagus, tapi kurang efektifnya kalau kita tidak terlalu memperhatikan ya kondisi makanan ataupun minumannya, kadang kehabisan ataupun kadang udah basi ya. Nah itu yang membuat murai batu yang dalam penjodohan tersebut malah sakit ataupun mati ataupun kekurangan nutrisi, jadi prosesnya lebih lama lagi. Nah, tapi kalau Anda rajin ya nggak masalah sih sebenarnya. Tuh king killernya, ayo king killer. Dia ini masih marah-marah. Tuh sayapnya diturun-turun kayak gitu, king killer ya. Nanti mudah-mudahan kembali lagi seperti normal ya, seperti biasanya. Hanya saja mungkin membutuhkan waktu untuk beberapa hari, karena memang terbiasa tadi ya, udah kebiasaan 1 minggu di lakban, di plaster ya, mau nggak mau ya kayak gini hasilnya. Oke, jadi seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton, dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.